Selamat malam, selamat bergabung dalam mata kuliah akuntansi pajak. Hari ini kita masuk sesi yang pertama. Pada pertemuan pertama ini, saya akan kembali memperkenalkan diri saya. Mungkin beberapa di antara teman-teman sudah mengenal diri saya. Nama saya adalah Benyamin Melanebar. Saya mengambil gelar sarjana saya di Universitas Katolik Sanata Dharma dan juga mengambil gelar master saya di Universitas Trisakti. Adapun konsentrasi yang saya ambil adalah akuntansi pajak. Nah, untuk background pengalaman kerja saya, selama ini saya sudah bekerja di beberapa universitas, antara lain ada Akademi Pajak Maria Mediatrix, lalu ada Institut Global, SPMIK Insan Pembangunan, Kalbis Institute, dan Universitas Budi Dharma. Ya, kita akan mulai saja pada pertemuan hari ini, yakni pertemuan yang pertama. Saya akan membahas tentang rencana pembelajaran semester mata kuliah akuntansi pajak. Adapun beban studi mata kuliahnya adalah 3 SKS, di mana capaian pembelajaran mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam pemahaman tentang akuntansi pajak di Indonesia, lalu mencakup tentang konsep dasar, proses, dan penerapannya berdasarkan ketentuan perpajakan. Nah, pembahasan akan dibagi dalam 14 pokok bahasan. Kenapa 14? Karena sebenarnya dalam satu semester kita akan bertemu selama 16 kali pertemuan. Tapi untuk sesi tatap muka kita adalah 14 kali. Satu kali sesi adalah ujian tengah semester atau mid-test, dan satu sesinya adalah ujian akhir semester atau final test. Yang mana pembahasan yang akan kita bahas meliputi konsep dasar akuntansi pajak, laporan keuangan fiskal, aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud, investasi jangka panjang dan aktiva lain-lain, utang dan kewajiban lain, utang piutang pajak, modal sendiri, ekuitas, dan seterusnya ya. Teman-teman bisa lihat di SAP. Silahkan teman-teman download, ada di e-learning UBD. Adapun deskripsi mata kuliah kita, mata kuliah akuntansi pajak memberikan pengetahuan lanjutan berkenaan dengan perhitungan masing-masing jenis pajak, yang meliputi kredit PPh, kredit PPN, dan juga PPNBM, Bea Materai, pajak bumi dan bangunan, termasuk pajak tangguhan yang diatur dalam PSAK 46, dan juga rekonsiliasi laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal, serta perkembangan terakhir dari masing-masing jenis pajak. Nah, berikut ini adalah beberapa topik yang akan kita bahas kurang lebih selama 14 kali pertemuan yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, jadi saya juga mohon kerjasama bagi teman-teman sekalian selama 14 kali pertemuan. Ya, kemarin saya dapat info dari manajemen bahwa kita akan melakukan pertemuan secara online karena pandemi COVID-19 belum selesai, sehingga untuk menjaga atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka kita akan lakukan perkuliahan kita secara online terlebih dahulu. Jadi harapannya bahwa teman-teman tetap bekerja sama menghadiri perkuliahan kita secara online. Saya akan memberikan video pembelajaran, teman-teman harus melakukan absensi baik di video pembelajaran di YouTube dan juga melakukan absensi di e-learning Budi Dharma sebagai bukti bahwa teman-teman telah menghadiri perkuliahan tersebut.
Ya, jadi kuliahnya hadir 14 kali pertemuan dan ujiannya juga hadir. Ya, baik perkuliahan maupun ujian sama-sama hal yang penting. Ya, jangan mahasiswa berpikir saya kuliahnya udah hadir Pak, tapi ternyata begitu ujian dia malah nggak ikut. Itu juga percuma. Atau ada mahasiswa, saya kan udah pinter Pak, jadi saya nggak perlu lagi ikut kuliahnya, saya langsung ujian aja. Nah, itu juga tidak tepat ya. Kita melalui proses belajar mengajar ini secara bersama-sama ya. Jadi teman-teman mengikuti perkuliahan yang diharuskan oleh UBD. Memang dari UBD sendiri ada keringanan ya, bahwa mahasiswa boleh tidak hadir selama berapa kali pertemuan. Tapi ada baiknya ya, supaya teman-teman tetap hadir secara keseluruhan, karena absensi itu mempengaruhi nilai teman-teman nantinya. Ya, seperti itu. Nah, untuk program pembelajaran kita ya, pada pertemuan pertama yang teman-teman lihat di layar handphone, layar laptop teman-teman sekalian, itu ada konsep dasar akuntansi pajak. Ya, di mana kita akan memahami pembukuan lalu hubungan akuntansi pajak menggunakan undang-undang pajak dan akuntansi komersial menggunakan standar akuntansi keuangan, konsep dasar dan tujuan pelaporannya. Ya, bisa dilihat bahan kajiannya. Lalu bentuk pembelajarannya itu secara online. Medianya saya menggunakan YouTube, Google Meet, ada PowerPoint, dan juga ada Big Blue Button. Ya, teman-teman bisa lihat di sana. Lalu pertemuan yang kedua, itu kita akan membahas tentang laporan keuangan fiskal. Ya, laporan keuangan fiskal, sebagaimana telah saya sampaikan tadi, untuk membuat sebuah laporan keuangan fiskal, itu kita harus menetapkan beda waktu dan beda tetapnya terlebih dahulu ya. Dan itu harus lihat dari mana Pak? Kita harus menggunakan undang-undang pajak. Ya, kalau membuat laporan keuangan fiskal, kita harus menetapkan mana yang deductible expenses dan mana yang non-deductible expenses. Itu yang harus dibedakan. Kemudian, yang ketiga, kita akan melihat atau membahas tentang aktiva lancar. Ya, aktiva lancar ini sebenarnya lebih fokus kepada standar akuntansi keuangan. Lalu bagaimana perspektif pajak terhadap aktiva lancar? Ya, sebagaimana yang teman-teman ketahui, aktiva lancar ada kas, piutang, sewa dibayar di muka, ya, asuransi dibayar di muka, investasi dan lain sebagainya ya, kas kecil. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana pandangan menurut versinya akuntansi dan juga bagaimana pandangannya menurut pajak. Ya. Selanjutnya, pada pertemuan yang keempat dan kelima, kita akan bahas tentang aktiva tetap dan juga aktiva tidak berwujud. Ya, harapannya bahwa mahasiswa memahami pengertian pos-pos aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dilihat dari aspek fiskal, penyusutan, dan juga amortisasi. Ya, aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud itu sama-sama melakukan penyusutan juga ya. Kalau aktiva tetap, penyusutannya namanya depresiasi. Kalau aktiva tidak berwujud, penyusutannya namanya amortisasi. Ya, teman-teman juga sudah tahu bahwa beberapa metode yang bisa digunakan, ada metode garis lurus, metode saldo menurun, dan seterusnya, yang nanti akan kita bahas bersama pada pertemuan keempat dan kelima. Lalu pada pertemuan ke-6, kita akan membahas tentang investasi jangka panjang dan aktiva lainnya. Ya, di sini pemahaman terhadap pengertian pos-pos investasi jangka panjang dan aktiva lain-lain dilihat dari aspek fiskal. Ya, bagaimana versi pajak yang melihat investasi jangka panjang dan juga aktiva lainnya. Pada pertemuan ke-6 kita akan bahas tentang utang dan kewajiban lain-lain.
Ya, di sini ada harapan bahwa mahasiswa memahami pengertian pos-pos utang dan kewajiban lain dilihat dari aspek fiskal. Pertemuan ke-8, kita akan masuk UTS. Biasanya, sebelum masuk pada ujian tengah semester atau midtest, saya akan melakukan kuis pada pertemuan ke-7. Ya, ibaratnya itu teman-teman harus mendapatkan refresh dulu terkait dengan topik-topik yang sudah kita bahas dari pertemuan 1 sampai 6 sebelum masuk UTS. Jadi sudah ready ya. Kalau udah kuis berarti siap untuk masuk kepada ujian tengah semester. Pertemuan 9 kita akan masuk atau bahas utang piutang pajak. Di sini pemahaman terhadap utang piutang pajak serta pengajuan keberatan dan banding. Ya, bagaimana pengadilan pajak berhadapan dengan kasus utang piutang pajak yang harus diselesaikan. Ketika kasus itu sudah diputuskan, apakah bisa naik banding ataukah tidak, apakah kita bisa melakukan keberatan dan lain sebagainya, itu akan kita bahas juga ya pada pertemuan ke-9. Pada pertemuan ke-8 itu kita akan bahas tentang modal sendiri dan juga ekuitas. Ya, modal sendiri yang dimiliki oleh pemilik perusahaan, bagaimana akan dilihat dari versi akuntansi maupun dari versi pajak. Ya, pemahaman terhadap pos-pos modal sendiri dan ekuitas, penyesuaian modal, serta selisih penilaian kembali aktiva tetap. Selanjutnya adalah pertemuan yang ke-11, kita akan membahas tentang penghasilan, konsep pengakuan dan realisasi. Bagaimana akuntansi membahas tentang penghasilan, konsepnya bagaimana, recognition-nya seperti apa, dan juga realisasinya itu bagaimana. Ya, pemahaman terhadap pengertian penghasilan, pengakuan, dan juga realisasi. Lalu pertemuan ke-12 kita akan membahas tentang transaksi dengan mata uang asing. Ya, transaksi dengan mata uang asing ini pemahaman terhadap pengertian transaksi dengan mata uang asing, penyelenggaraan pembukuan, penyampaian SPT, serta terminasi pembukuan. Ya, kemudian rekonsiliasi laporan keuangan pada pertemuan ke-13. Rekonsiliasi laporan keuangan itu ada di pertemuan ke-13 dan 14. Ya, di sini kalau kita lihat laporan keuangan komersial dan fiskal, laporan keuangan fiskal dan komersial ini akan terlihat bahwa apabila kita menggunakan laporan keuangan komersial itu menggunakan standar akuntansi keuangan, dan laporan keuangan fiskal itu kita akan menggunakan undang-undang pajak. Seperti yang tadi saya bahas di awal, menit-menit awal, pada saat menggunakan atau menghasilkan laporan keuangan fiskal itu akan menggunakan undang-undang pajak dengan cara apa? Dengan cara melakukan beda waktu dan juga beda tetap. Ya, dengan melakukan beda waktu dan beda tetap ini nantinya akan terlihat ya, akan ada perbedaan yang cukup signifikan antara laporan keuangan komersial dan juga laporan keuangan fiskal. Lalu pertemuan ke-15 itu kita akan masuk ke kuis. Ya, di sini kuis itu akan melakukan review pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-14. Nah, setelah kuis, kita akan masuk kepada ujian akhir semester. Ya, kurang lebih seperti itu selama kontrak perkuliahan kita dalam satu semester ini adalah 16 kali pertemuan. Nah, teman-teman bisa menggunakan beberapa referensi ya, referensi yang akan teman-teman lihat itu ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Ya, tidak perlu beli bukunya karena kita bisa download ya menggunakan
Google Search Engine, membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lalu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, lalu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPNBM. Pertemuan keempat adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 97 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Gunadi Tahun 2005 akuntansi pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak baru, yaitu penerbitnya Grasindo. Mardiasmo 2016 perpajakan edisi revisi, penerbitnya adalah Andi. Dan yang ketujuh adalah Sopar Lumbanto Ruan Akuntansi Pajak, dan penerbit adalah Grasindo. Ya, ini diberikan kebebasan kepada teman-teman untuk membeli bukunya boleh, tapi kalau nggak mau beli bukunya, silakan cari di perpustakaan atau bisa searching melalui Google. Ya, manfaatkan handphone, laptop teman-teman sekalian atau tablet teman-teman untuk mencari informasi sebanyak mungkin tentang akuntansi pajak. Ya, dosen akan sangat senang apabila mahasiswanya memiliki pengetahuan, pemahaman yang lebih luas dibandingkan dosennya, ya. Karena dosen itu hanya sebagai perantara saja untuk mensukseskan mahasiswa-mahasiswinya. Jadi, semuanya terletak pada masing-masing usaha teman-teman sekalian. Kalau teman-teman mau berusaha mendapatkan nilai yang baik, ya bukan sekedar nilai saja, tetapi nantinya pertanggungjawaban teman-teman nanti di dunia kerja. Dengan memperoleh nilai yang baik itu apakah bisa dipertanggungjawabkan nanti di dunia kerja. Ya, nantinya teman-teman sekalian ini yang akan menjadi marketingnya Budi Dharma, membawa nama besar Budi Dharma. Kenapa saya katakan demikian? Kalau teman-teman bisa menunjukkan kapabilitas yang baik di luar sana, tentu akan membuat Budi Dharma semakin berkibar, makin bersinar. Banyak orang akan mau kuliah di Budi atau sekolah di Budi. Atau ada orang tua yang memilih untuk mensekolahkan atau memberikan kuliah kepada anak mereka di kampus Budi Dharma. Ya, jadi hendaknya teman-teman sungguh-sungguh dalam menggunakan kesempatan yang ada. Ya, ketika teman-teman sudah mengambil mata kuliah ini, teman-teman harus unggul. Ya, sebenarnya bukan hanya unggul di mata kuliah ini saja, tapi harus unggul di mata kuliah lain yang saat ini teman-teman ambil dalam satu semester. Ya, teman-teman, kurang lebih demikian berkaitan dengan SAP kita, ya. Bisa dilihat beberapa buku lainnya. Itu ada Waluyo Wirawan, Perpajakan Indonesia, pembahasan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan perundang-undangan perpajakan terbaru. Lalu ada juga Waluyo tahun 2010, pembahasan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan perundang-undangan perpajakan terbaru. Yusdianto 2020, akuntansi perpajakan terapan, penerbit Grasindo. Ikatan Akuntan Indonesia 2016, pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 46, akuntansi pajak penghasilan. Ya, kurang lebih demikian. Nah, kita lihat ya, kita lanjutkan di forum 1 ini ya, teman-teman silakan buka e-learningnya, pertemuan kita yang pertama. Di sana saya mengambil topik kita akuntansi pajak dari website yang menurut saya cukup kompeten dan bisa memberikan pemahaman bagi kita sekalian ya, berkaitan dengan akuntansi pajak. Yang mana teman-teman bisa lihat pengertian daripada akuntansi pajak. Akuntansi pajak adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi. Ya, istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah pembukuan atau pencatatan. Ya, esensi daripada akuntansi kan sebenarnya pembukuan atau pencatatan. Tetapi karena sistem pajak yang ditetapkan pemerintah saat ini, sebuah lembaga atau badan usaha diharuskan untuk menerapkan sistem akuntansi.
Pada dasarnya, baik akuntansi biasa maupun perpajakan memiliki cara kerja yang serupa. Bedanya jika akuntansi biasa menghasilkan laporan keuangan, akuntansi perpajakan menghasilkan laporan pajak. Ya, konsepnya jelas ya. Akuntansi biasa menghasilkan laporan berdasarkan SAK, akuntansi pajak menghasilkan laporan pajak ya, yang tadi ada beda waktu, beda tetap, itu berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku. Ya, seperti itu. Nah, konsep dasarnya seperti apa? Setelah mengenal pengertian akuntansi pajak, maka kita akan masuk pada pembahasan fungsi akuntansi perpajakan. Prinsip serta klasifikasi pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Nah, fungsi akuntansi pajak secara teknis selain berfungsi untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak, cabang akuntansi ini juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah penting seperti di bawah ini. Ya, sebagai dokumentasi perpajakan tahunan. Dokumentasi perpajakan tahunan apa aja, Pak? Ada SPT tahunan badan ya. Ada SPT tahunan badannya sendiri. Lalu ada SPT tahunannya si direktur. SPT PPh pasal 21 berkaitan dengan gaji karyawan. Kemudian ada SPT PPh pasal 22 berkaitan dengan impor barang dan juga transaksi dengan bendaharawan pemerintah. Lalu ada SPT PPh pasal 23 berkaitan dengan belanja jasa. SPT PPh pasal 4 ayat 2 berkaitan dengan jasa konstruksi dan juga PPh final dan seterusnya. Ya, fungsi akuntansi pajak ini sebenarnya banyak sekali ya. Dokumentasi perpajakan tahunan itu sendiri juga mengatur banyak hal, bukan hanya bicara tentang SPT tahunan badan saja, tapi SPT yang biasa dilaporkan setiap bulan. Lalu ada sebagai laporan keuangan resmi yang bisa kita paparkan saat ingin mendapatkan investor atau kegiatan publikasi lainnya. Kalau ada investor kan biasanya perusahaan akan menyajikan laporan keuangan mereka ya. Biasanya perusahaan itu berusaha menampilkan laporan keuangan yang sehat, yang baik, supaya investor berminat untuk invest di perusahaan tersebut. Lalu fungsi yang ketiga, sebagai bahan analisis untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar perusahaan atau lembaga keuangan di masa yang akan datang. Ya, jadi ada bahan analisa untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar perusahaan tersebut. Ya, kita kan bisa memprediksi ya kalau seandainya, oh saya bulan depan mau lapor SPT tahunan badan, kira-kira saya mau bayar kurang bayarnya berapa nih, kan kita harus melakukan tax planning atau perencanaan pajak. Biasanya perusahaan dia bandingkan nih dengan SPT tahunannya yang tahun lalu. Kalau bisa bayarnya nggak terlalu jauh lah, namanya tax planning. Jadi dia melakukan analisa. Lalu yang keempat, sebagai strategi menganalisis pajak dan perencanaannya di masa yang akan datang. Ya, menganalisa pajak dalam segala hal ya, bukan hanya yang tadi PPh 21, 22, 23, 4 ayat 2, tapi bisa juga PPN-nya, PPNBM, dan seterusnya. Ya, mengingat pentingnya fungsi-fungsi tersebut, maka setiap pengolahan data dan pencatatan keuangan harus dilakukan secara detail dan rinci agar hasil yang diperoleh sesuai dengan kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam akuntansi perpajakan ada juga yang disebut dengan pembukuan dan pencatatannya. Biasanya kalau pembukuan itu berarti dia buat laporan keuangan. Kalau pencatatan dia hanya melakukan pencatatan sederhana saja, yaitu biasanya juga diakui menurut versi. Nah, beberapa prinsip akuntansi perpajakan agar perusahaan tidak melakukan kesalahan dalam proses penghitungan pajak, ada baiknya memahami prinsip-prinsip penting dalam akuntansi perpajakan, seperti yang dijelaskan berikut ini. Ya, kesatuan. Prinsip ini menyatakan bahwa sebuah perusahaan merupakan satu kesatuan ekonomi yang tidak dapat disatukan dengan entitas ekonomi lain, yaitu pemilik perusahaan. Jadi maksudnya apa sih, Pak? Maksudnya,
perusahaan dengan pemilik perusahaan adalah dua entitas yang berbeda. Ya, dalam artian, kalau si pemilik berencana mau ambil uang dari perusahaan, dia nggak bisa, ini kan perusahaan saya, jadi saya mau ambil aja uangnya. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi, harus ada pencatatan. Berarti, dia akan buat jurnalnya prive pada kas. Karena pada dasarnya pemilik perusahaan dan perusahaan sendiri merupakan dua entitas yang berbeda. Jadi nggak bisa dianggap satu kesatuan yang utuh ya. Jangan mentang-mentang ini miliknya dia, udahlah saya ambil aja lah uang-uang saya, kan seperti itu. Ya, jadi prinsip akuntansi perpajakan yang pertama ini harus dipegang teguh oleh si pemilik perusahaan. Pencatatannya harus dilakukan secara detail dan jelas, karena kita akan menyajikan sebuah laporan keuangan, yang mana laporan keuangan itu nantinya harus dapat dipertanggungjawabkan kan, bukan sembarang laporan keuangan. Ya, jadi harus ada kejelasan antara pemilik perusahaan dengan si perusahaannya sendiri. Lalu yang kedua, historis. Prinsip historis mengharuskan pencatatan keuangan secara real terhadap pembiayaan sebuah barang atau aset. Misalnya, apabila perusahaan membeli sebuah bangunan seharga 250 juta, tetapi dalam proses negosiasi akhirnya didapatkan harga 200 juta rupiah. Maka pencatatan yang harus dibukukan adalah senilai 200 juta rupiah. Sesuai kesepakatan akhir yang dibayarkan. Jadi, harus yang tertera di dokumennya juga ya. Kan dokumen itu kan dianggap sebagai historical evidence. Karena kenapa? Faktur yang kita bayarkan nantinya itu kan akan jadi historical evidence kita kan di masa yang akan datang. Pada saat itu bayarnya 200 juta apa? Nah, berarti 200 juta lah yang dianggap sebagai pembukuan kita. Lalu yang ketiga, prinsip akuntansi yang ketiga yakni full disclosure atau pengungkapan penuh. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, setiap pencatatan aktivitas keuangan harus disajikan secara informatif dan detail. Bahkan kalau perlu, tambahkan catatan kaki atau lampiran penting sebagai referensi. Ya, seperti itu. Lalu klasifikasi pajak. Nah, sebelum memulai pencatatan, sebuah perusahaan atau lembaga wajib mengetahui jenis pajak terutang yang menjadi kewajiban dibayarkan. Untuk memudahkan berikut klasifikasi pajak berdasarkan cara pemungutannya. Nah, ini sebenarnya teman-teman udah dapat ya materi kayak gini ya, karena kalau dulu ambil perpajakan sudah kita bahas ini klasifikasi pajak. Ya, klasifikasi pajak itu terbagi atas dua, yaitu pajak langsung. Pajak ini dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan atau kekayaan yang dimiliki sebuah perusahaan atau lembaga. Adapun besarannya telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Pajak langsung biasanya harus dibayarkan oleh wajib pajak dan tidak boleh diwakilkan atau dibebankan pada orang atau instansi lain. Ya, pajak langsung itu biasanya harus dibayarkan oleh wajib pajak dan tidak boleh diwakilkan atau dibebankan pada orang atau instansi lain. Jadi, pihak yang bersangkutan, contohnya, kalau PPh pasal 21 itu kan nggak bisa diwakilkan ke orang lain kan? Kita yang terima gaji, berarti kita yang dipotong PPh 21 kan? Kita punya rumah, kita harus bayar PBB-nya, itu kan pajak langsung. Lalu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayarkan saat terjadi sebuah transaksi keuangan. Pajak semacam ini bisa diwakilkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pembelian barang di mal atau pusat perbelanjaan, karena sifatnya adalah konsinyasi ya, barang titipan. Harga yang kita bayar biasanya sudah termasuk pajak, sehingga kita tidak perlu lagi membayar pajak ke pemerintah. Ya, kalau teman-teman dapat prinsipnya kan biasanya ada PB1, PB2 ya, kalau makan di restoran, atau misalnya teman-teman belanja itu di situ kan ada PPN-nya. Ya, PB1, PB2 itu sebenarnya masuk dalam kategori pajak daerah. Ya, itu nanti masuk ke kantong pemerintah daerah. Nah, berikut contoh perhitungan akuntansi pajak. Ya,
Setelah kita ketahui dasar akuntansi pajak, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan untuk lebih menguasai topik ini adalah dengan mempelajari cara perhitungannya. Banyak variabel yang harus dilengkapi sebelum menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan. Misalnya untuk menghitung pajak terutang, maka harus diketahui dulu berapa jumlah setoran PPh karyawan, berapa penghasilan kena pajaknya, dan berapa jumlah wajib pajak. Nah, untuk menghitung pajak terutang, teman-teman bisa menggunakan rumus berikut ini ya. Teman-teman harus hati-hati ya, PPh badan kita itu sudah mengalami perubahan tarif PPh. 2529-nya kemarin 25%, lalu turun jadi 22%, ntar turun lagi jadi 20% ya. Itu adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Nantinya kita akan lihat press release yang dikeluarkan nantinya oleh Kementerian Keuangan, karena nanti akan ada penurunan lagi tarif PPh badan. Lalu untuk PPh badan dikurangi dengan dikurangi PPh pasal 23 itu adalah utang pajak. Kenapa sih Pak PPh pasal 23 dimasukkan ya? PPh pasal 23 adalah kredit pajak ya. Kalau ada PPh pasal 22 impor, kita masukin lagi di situ. Atau kalau ada PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri, kita masukin lagi di sana. Karena apa? Baik PPh pasal 23, PPh pasal 22 maupun PPh pasal 24 merupakan kredit pajak yang bisa digunakan untuk mengurangi besarnya SPT tahunan badan. Ya, jadi kemudahan bagi kita sebagai WP untuk mengalami atau mendapatkan keringanan pajak. Kalau misalnya kurang bayar PPh badan kita 10 juta, terus kita punya PPh pasal 23-nya 1 juta, PPh 22-nya 1 juta, PPh 24-nya 1 juta, udah 3 juta. Berarti nantinya besarnya SPT tahunan badan yang akan kita bayarkan ke negara hanya 7 juta. Karena kita memanfaatkan kredit pajak yang tadi. Ya, seperti itu. Nah, agar lebih memudahkan memahami penerapan rumus tersebut, berikut adalah contoh yang bisa kita pelajari bersama. PT Berkah memiliki penghasilan kotor sekitar 70 miliar dengan PPh sekitar 2 miliar. PPh pasal 23 sebesar 1M dan pengeluaran sebanyak 42M. Untuk mengetahui berapa penghasilan kena pajak perusahaan, kurangi penghasilan kotor dengan pengeluaran. Ya, berdasarkan rumus tersebut, berarti PKP PT Berkah penghasilan kotor 70 miliar dikurangi dengan 42 miliar pengeluarannya, diperoleh 28 miliar. Jadi pajak terutang PT Berkah menggunakan tarif 25% PPh badan yang lama, 25% dikali dengan 28M sama dengan 7 miliar. Coba itu diperiksa apakah benar hitungannya. Lalu 7 miliar dikurangi dengan 2 miliar. 2 miliar itu apa Pak? PPh ya. PPh yang bisa dikreditkan 2 miliar. PPh-nya apa? Ada PPh 21 juga yang dipotong dari gaji karyawan tadi ya, yang tadi saya bilang. Dikurangi lagi 1 miliar. 1 miliar adalah PPh pasal 23, kredit pajak berikutnya. PPh pasal 23 sama dengan 4 miliar. Nah, contoh perhitungan di atas hanyalah gambaran umum sistem akuntansi untuk menghitung utang pajak. Simpelnya kayak gitu ya teman-teman ya. Menghitung pajak secara manual memang menyulitkan apabila jika jumlah wajib pajak yang harus dihitung cukup banyak. Ya, untunglah kemajuan teknologi telah menjadi solusi. Jadi kita kalau mau bayar pajak, kita bisa pakai e-billing pajak. Mau lapor pajak, kita bisa menggunakan e-filing. Ya, jadi bisa melakukan pembayaran atau pelaporan pajak secara real time. Ya teman-teman ya, jadi kita bisa bayar pajak kapan aja, di mana aja. Mau lagi nongkrong di mall kek, udahlah saya buka laptop atau saya pakai handphone, saya langsung bayar menggunakan internet banking.